Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 120 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 120 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Demikian terjemahan dari ayat 120 surat Al-An'am. Terkait dengan ayat 120 ini yang tadi sudah kita terjemahkan, yang artinya adalah dan tinggalkanlah dosa yang terlihat dan tersembunyi, maka Mujahid berkata tentang makna daripada dosa yang terlihat dan yang tersembunyi itu adalah kemaksiatan yang dilaksanakan pada waktu yang tersembunyi dan waktu yang terang-terangan. Dalam satu riwayat juga disebutkan yang dimaksud yang tersembunyi dan terang-terangan itulah adalah apa yang dia niatkan dan apa yang dia lakukan. Itu yang maksud tersembunyi dan yang terlihat atau terang-terangan. Adapun Qatadah berpendapat maksud dosa yang terlihat dan tersembunyi itu adalah dosa yang sedikit, itu yang tersembunyi, sedangkan dosa yang banyak itu yang terlihat. Jadi yang sedikit itu termasuk dalam sembunyi-sembunyi, sedangkan yang terang-terangan adalah dosa yang besar atau banyak. Adapun As-Sudi berkata, yang termasuk terlihat terang-terangan itu adalah berzina, misalnya berzina atau bermaksiat, berzina dengan pelacur. Sedangkan yang termasuk maksiat tersembunyi itu misalnya adalah berzina dengan bersama teman dan sahabat. Sedangkan Ikrimah berkata, yang terlihat atau terang-terangan ini adalah menikah, misalnya dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dan haram untuk dinikahi. Namun pendapat semuanya itu pada dasarnya adalah mencakup semuanya, karena pendapat yang benar itu ayat ini bersifat umum, sehingga apa yang dijelaskan atau pendapat-pendapat dari para ulama dan sahabat tadi itu mencakup semuanya. Seperti halnya dengan surat Al-A'raf ayat 33 di mana Allah telah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat 120 surat Al-An'am yang artinya sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya dosa tersebut baik itu tanpa atau yang tersembunyi. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka. Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan dosa. Maka Nabi SAW menjawab, yang artinya perbuatan dosa adalah sesuatu yang menyesak
dalam dirimu dan kamu tidak suka jika manusia mengetahuinya. Demikianlah terjemahan dari dan makna ayat 120 dari surat Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah ayat 121 dari surat Al-An'am yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa, maksudnya daging hewan, yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang yang musyrik. Terkait dengan ayat 121 surat Al-An'am ini, maka ulama yang berpendapat bahwa sembelihan tidak halal untuk dimakan jika tidak disebutkan nama Allah padanya, atau pada saat menyembelih tidak menyebutkan nama Allah. Meskipun orang yang menyembelih tersebut adalah seorang muslim. Para ulama telah berselisih pendapat tentang masalah ini. Di sini terdapat 3 pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dengan sifat seperti ini, maka tidak halal sembelihan untuk dimakan. Jadi bagi sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah, maka tidak halal sembelihan tersebut untuk dimakan. Baik penyebutan nama Allah ini tertinggal karena lupa ataupun karena sengaja. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nafi pelayannya, Asy-Syabi dan Ibnu Sirin. Dan ini riwayat dari Malik dan satu riwayat dari Ahmad bin Hambal. Yang mendukungnya adalah sekelompok sahabat tua dan muda. Dan ini juga pilihan Abu Thawr dan Daud Az-Zahiri. Mereka menguatkan pendapat mereka dengan ayat ini, di mana ayat tersebut adalah ayat 4 dari surat Al-Maidah, yaitu tentang perburuan, di mana Allah telah berfirman dalam ayat 4 surat Al-Maidah tersebut, yang artinya, maka makanlah apa yang ditangkap untukmu. Maksudnya ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah pada waktu melepaskannya. Di sini maksudnya adalah makanlah apa yang ditangkap oleh binatang buruan, misalnya anjing, untukmu, dan sebutlah nama Allah ketika Anda melepaskan anjing pemburu tersebut. Lalu ayat ini dikuatkan dengan firman Allah, yaitu pada ayat 121 surat Al-An'am, yaitu pada kalimat yang artinya sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi maksudnya di sini adalah perbuatan penyembelih dengan tidak mengatasnamakan Allah, tidak menyebut nama Allah, itu adalah suatu kefasikan. Ada yang mengatakan kata gantinya adalah kembali kepada makan. Ada yang mengatakan kembalikan kepada sembelihan untuk selain Allah. Dan dikuatkan juga dengan beberapa hadis yang menyebutkan tentang perintah untuk menyebutkan nama Allah pada saat menyembelih atau pada saat berburu, yaitu pada saat melepas binatang pemburu, dalam hal ini misalnya anjing. Seperti 2 hadis riwayat Abi bin Hatim dan Abu Sa'labah, yang artinya jika kamu melepas anjingmu yang sudah dididik dan kamu sudah menyebut nama Allah padanya, yaitu pada saat melepas anjing tersebut untuk memburu binatang buruan, maka makanlah apa yang dia tangkap untukmu. Kedua hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim.
Hadis riwayat Rafi dan bin Hadi, yang artinya darah yang mengalir dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis riwayat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada jin, makanan untuk kalian adalah seluruh tulang yang sudah disebutkan nama Allah padanya. Hadis ini riwayat Muslim. Sedangkan hadis riwayat Jundab bin Sufyan al-Hajj al-Bajali, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum melakukan sholat Idul Adha, maka hendaklah ia menyembelih hewan yang lain sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih hingga kita sudah melaksanakan sholat, maksudnya di sini sholat Idul Adha, maka hendaknya ia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Terkait dengan hal ini, maka diriwayatkan dari Aisyah satu hadis yang menyebutkan bahwa sekelompok orang berkata, wahai Rasulullah, satu kaum telah datang kepada kami dengan membawa daging. Kami tidak tahu apakah dia menyebutkan nama Allah atau tidak kepadanya. Artinya maksudnya pada saat menyembelih. Maka Nabi SAW bersabda, bacalah bismillah, kemudian makanlah. Aisyah berkata, dan mereka pada saat itu baru masuk Islam. Diriwayatkan pula dalam hadis oleh Al-Bukhari, sisi pendalilannya adalah mereka memahami bahwa membaca basmalah harus dilakukan, dan mereka takut untuk tidak dapat dari mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berhati-hati dengan membaca basmalah pada saat makan, agar bacaan tersebut sebagai ganti dari yang ditinggalkan pada saat menyembelih jika tidak membacanya. Dan beliau memerintahkan mereka untuk menjalankan hukum-hukum terhadap kaum muslimin berdasarkan kemudahan. Wallahu a'lam. Sedangkan mazhab kedua, tidak disyaratkan untuk membaca basmalah, tapi dianjurkan. Jika ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa, maka tidak membahayakan. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan semua sahabat-sahabatnya. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal menukil ini darinya. Ini juga satu riwayat dari Imam Malik dan Ashab bin Abdul Aziz, dari yang termasuk sahabatnya, menuliskan demikian. Malik meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Atha bin Abi Rabah, wallahu alam. Syafi'i menafsirkan ayat ini yang artinya, dan janganlah kamu makan dari apa atau daging hewan yang ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah. Perbuatan ini benar-benar suatu kefasikan. Dengan yang disembelih untuk selain Allah. Hal ini tercantum dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 145. Yang artinya, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terkait dengan hal ini, atau menafsirkan, yaitu ayat 121 surat Al-An'am, yang artinya, dan janganlah kamu makan dari apa atau daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Atau berkata, itu dilarang dari sembelihan-sembelihan kaum Quraisy yang menyembelihnya untuk berhala, dan dilarang dari sembelihan-sembelihan orang Majusi.
Metode yang dilakukan Imam Syafi'i ini kuat, dan sebagian ulama muda telah berusaha menguatkannya dengan menjadikan huruf waw pada firman Allah Ta'ala, wa innahu la fisqa. Itu adalah keadaan. Sebagai penjelasan, yang dimaksud tersebut adalah janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya pada kondisinya yang fasik, pada saat kondisinya fasik. Dan tidaklah akan menjadi fasik hingga telah dipersembahkan kepada selain Allah. Lalu ia mengatakan bahwa ini pasti dan tidak boleh huruf waw ini sebagai kata sambung. Wallahu a'lam. Selanjutnya pendapat mazhab ketiga, yaitu jika meninggalkan membaca basmalah pada saat sembelihan karena lupa, maka tidak membahayakan. Dan jika meninggalkannya karena sengaja, maka tidak halal dimakan. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan dengan pendapat ini, Abu Hanifah dan rekannya serta Ishaq bin Raholah berpegang. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyab, Atta, Tawus, Al-Hasan Al-Basri, dan selain mereka. Imam Abu Hasan Al-Marghani dalam kitabnya Al-Hidayah telah menukil ijma' sebelum Asy-Syafi'i atas pengharaman meninggalkan bacaan basmalah dengan sengaja. Oleh karena itu Abu Yusuf dan para guru berkata, andai kata seorang hakim memberikan keputusan untuk dibolehkan menjualnya, maka tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa terlaksana karena bertentangan dengan ijma'. Yang dikatakannya ini aneh sekali, padahal sudah disebutkan penukilan perselisihan pendapat dari orang-orang sebelum Syafi'i. Allahu a'lam. Ibnu Jair berkata, para ulama telah berselisih pendapat tentang ayat ini. Apakah dari hukumnya ada yang dihapus atau tidak? Sebagian mereka berpendapat bahwa tidak ada sesuatu pun dari hukumnya yang dihapus, dan termasuk ayat muhkamat dari yang sudah aku maksudkan. Inilah pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Hasan Basri dan Ikrimah bahwa mereka berdua berkata, Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 118 dan ayat 121, di mana pada ayat 118 surat Al-An'am Allah telah berfirman yang artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Selanjutnya pada ayat 121 Allah berfirman, dan janganlah kamu makan daging apa, maksudnya daging hewan yang ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Juga Allah telah berfirman terkait dengan hal ini, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Terkait dengan hal ini, Ibnu Jarir berkata, yang benar adalah tidak bertentangan antara penghalalan makanan ahli kitab dan pengharaman sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Yang dikatakannya ini benar, yaitu penggunaan istilah nasah di sini dari kalangan salaf, karena yang diinginkan adalah penghususan. Wallahu a'lam.
Selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam ayat 121 surat Al-An'am yang artinya sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada teman-temannya. Di sini Ibnu Hatim meriwayatkan dari Abu Ishaq. Dia berkata, seseorang berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya Al-Mukhtar menganggap dirinya telah diberi wahyu. Selanjutnya ia berkata, benar. Lalu membawa ayat ini, yaitu ayat 121 surat Al-An'am, yang artinya sesungguhnya setan-setan telah akan membisikkan kepada teman-temannya. Dan juga diriwayatkan dari Abu Zumail, yang berkata, aku sedang duduk di sini di sisi Ibnu Abbas dan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba seseorang mendatanginya sambil berkata, wahai Ibnu Abbas, Abu Ishaq telah mengaku bahwa malam tadi telah turun wahyu kepadanya. Maka Ibnu Abbas berkata, benar. Lalu ia pergi. Dan aku berkata, Ibnu Abbas berkata, benar. Maka Ibnu Abbas berkata, ada dua macam wahyu, yaitu wahyu Allah dan wahyu syaitan. Wahyu Allah diberikan kepada Muhammad SAW, sedangkan wahyu syaitan diberikan kepada teman-temannya. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat, sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada teman-temannya. Dan telah disebutkan sebelumnya dari Ikrimah seperti ini, yaitu firman Allah pada ayat 121 dari surat Al-An'am, yang artinya agar mereka membantah kamu. Terkait dengan hal ini, Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, orang Yahudi datang menemui Nabi SAW lalu berkata, kami makan dari hewan yang telah kami bunuh dan kami tidak makan dari hewan yang telah dimatikan Allah. Maka Allah menurunkan ayat, yaitu ayat 121 surat Al-An'am yang sedang kita bahas ini, yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Begitu juga halnya riwayat Ibnu Jarir dari Al-Bazar. Ungkapan ini perlu diperhatikan dari tiga sisi. Pertama, bahwa orang Yahudi tidak berpendapat membolehkan bangkai, sehingga mereka membantah. Kedua, ayat ini termasuk surat Al-An'am dan termasuk surat Makkiyah. Ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan lafaz, beberapa orang datang menemui Nabi SAW. Lalu ia menyebutkan hadis ini dan mengatakan hadis hasan gharib, dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair secara mursal. Adapun At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, tatkala turun ayat ini, yaitu ayat 121 surat Al-An'am, yang artinya, dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah karena menyembelihnya, maka negeri Persia, Iran, mengirim utusan kepada kaum Quraisy agar mereka membantah Muhammad dan mengatakan kepadanya, apa yang kamu sembelih dengan tanganmu menggunakan pisau, maka sembelihan itu halal. Dan apa yang disembelih Allah Azza wa Jalla dengan adalah pisau emas, yaitu bangkai, maka sembelihan itu haram. Maka turunlah ayat ini, sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantah kamu. Ini adalah kalimat pada ayat 121 surat Al-An'am. Selanjutnya ia berkata, sesungguhnya setan-setannya dari Persia
dan teman-temannya dari Quraisy. Lalu Abu Dawud berkata, Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Israel telah mengabarkan kepada kami, Simak telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah Ta'ala, yang artinya sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantah kamu. Yaitu kalimat pada ayat 121 surat Al-An'am. Terkait dengan ini, mereka berkata, apa yang telah disembelih oleh Allah, maka janganlah kamu memakannya. Dan apa yang kalian sembelih oleh kalian sendiri, maka makanlah. Lalu Allah menurunkan ayat, yaitu yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini adalah kalimat pada ayat 121. Selanjutnya Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis yang sanadnya sahih. Dan Ibnu Jarir meriwayatkannya dengan jalan berbeda-beda dari Ibnu Abbas. Dan padanya tidak disebutkan Yahudi. Inilah riwayat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Allah berfirman dalam ayat 121, yaitu pada kalimat yang artinya, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Maksud dari kalimat pada ayat 121 ini adalah, di mana kalian menyimpang dari perintah Allah dan syariatnya kepada perkataan selainnya, dan kalian lebih mendahulukannya daripada Allah, maka inilah yang dinamakan syirik. Seperti halnya dalam surat At-Taubah ayat 31, di mana Allah telah berfirman yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu dalam hal ini adalah orang Yahudi, dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Terkait dengan ayat tersebut di atas, At-Tirmizi telah meriwayatkan di dalam tafsirnya dari Adi bin Hatim bahwasanya ia berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyembahnya. Maka beliau, Nabi SAW, menjawab, sesungguhnya para rabi dan rahib itu telah menghalalkan yang haram dan telah mengharamkan yang halal. Lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikuti mereka. Maka itulah bentuk ibadah kepada mereka. Maksudnya ibadah kepada selain Allah. Demikianlah penjelasan dari ayat 120 dan 121. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.